Pada pertengahan abad ke-9, ketika kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran dalam kendali atas provinsi-provinsinya, muncul seorang pemimpin dari kalangan budak Turki, yang kemudian mendirikan dinasti sendiri di Mesir. Ahmad bin Tulun, seorang putra budak asal Turki, yang dipekerjakan dalam dinas militer Abbasiyah, memulai perjalanan kekuasaannya, ketika ayah tirinya, Bakbak al-Turki, yang saat itu menjadi gubernur Abbasiyah di Mesir, mengangkatnya sebagai wakil gubernur pada tahun 868 Masehi. Namun, alih-alih hanya menjalankan tugas sebagai perwakilan Abbasiyah, Ahmad bin Tulun melihat peluang besar di Mesir, yang kala itu menjadi provinsi penting, karena hasil pertaniannya yang melimpah, dan lokasinya yang strategis. Dengan kecerdikannya dalam berpolitik dan kemampuan militernya yang kuat, ia perlahan-lahan menguatkan posisinya, mengambil alih kendali atas pajak dan militer di Mesir, serta menyingkirkan pengaruh pejabat Abbasiyah. Ketika kekuasaannya telah cukup kuat, Ahmad bin Tulun tidak hanya menetapkan Mesir sebagai wilayah otonom, tetapi juga memperluas pengaruhnya ke wilayah Syam, yakni Suriah dan Palestina, pada tahun 878 Masehi. Keputusan ini menempatkannya dalam konflik langsung dengan Abbasiyah, yang saat itu masih berusaha mempertahankan kendali atas provinsi-provinsi pentingnya. Namun, Abbasiyah sendiri sedang berada dalam kondisi politik yang melemah, sehingga mereka tidak mampu segera menindak Ahmad bin Tulun dengan kekuatan penuh. Ahmad membangun infrastruktur yang megah, termasuk kota baru bernama Al-Khatai, yang menjadi pusat pemerintahan dan militer dinasti Tuluniyah. Ia juga mendirikan Masjid Ibn Tulun, yang hingga kini menjadi salah satu peninggalan arsitektur Islam terbesar di Kairo. Dalam bidang ekonomi, ia memperbaiki sistem perpajakan dan irigasi, memastikan kesejahteraan rakyat Mesir, serta memperkuat militernya dengan pasukan dari berbagai latar belakang, termasuk Turki dan Sudan. Namun, kejayaan Ahmad bin Tulun tidak berlangsung lama. Pada tahun 884 Masehi, ia wafat meninggalkan kerajaan yang kuat kepada putranya, Khumarawai bin Ahmad. Berbeda dengan ayahnya yang tegas dan visioner, Khumarawai lebih dikenal sebagai pemimpin yang boros dan cenderung menikmati kemewahan. Namun, di awal pemerintahannya, ia masih mampu mempertahankan stabilitas dinasti dengan melakukan perjanjian dengan kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 886 Masehi, di mana Abbasiyah mengakui otonomi Mesir dan Syam di bawah dinasti Tuluniyah, dengan syarat Khumarawai membayar upeti tahunan. Hubungan diplomatik ini bahkan diperkuat dengan pernikahan politik antara putri Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tadid dengan putra Khumarawai. Namun, meskipun Khumarawai mampu menjaga kestabilan wilayahnya selama beberapa tahun, gaya hidupnya yang boros menyebabkan defisit besar dalam keuangan negara. Ia menghabiskan dana negara untuk membangun istana megah dan menggelar perayaan-perayaan mewah yang membebani rakyat dengan pajak tinggi. Akibat kelemahan dalam kepemimpinannya, kekuatan militer dinasti Tuluniyah pun melemah. Pada tahun 896 Masehi, Khumarawai dibunuh oleh pengawal istananya sendiri dalam sebuah konspirasi internal yang menandai awal dari kejatuhan dinasti ini. Setelah kematian Khumarawai, putranya, Jaish bin Khumarawai, naik tahta. Namun, pemerintahannya hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum ia digulingkan dan dibunuh oleh pasukan sendiri. Kekuasaan kemudian jatuh ke tangan saudaranya, Harun bin Khumarawai, yang masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman memimpin. Harun bin Khumarawai hanya mampu bertahan selama sekitar 3 tahun, sebelum ia juga dibunuh dalam perebutan kekuasaan internal pada tahun 904 Masehi. Situasi yang semakin kacau ini dimanfaatkan oleh kekhalifahan Abbasiyah, yang saat itu telah pulih dari kelemahannya. Pada tahun 905 Masehi, Khalifah Abbasiyah, Al-Muqtafi, mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Muhammad bin Sulaiman Al-Khatib untuk merebut kembali Mesir. Dengan kondisi dinasti Tuluniyah yang telah melemah akibat pertikaian internal dan keuangan yang memburuk, pasukan Abbasiyah dengan mudah merebut Kairo dan mengakhiri kekuasaan Tuluniyah. Anggota keluarga dinasti Tuluniyah yang tersisa dibunuh atau diasingkan,
dan Mesir kembali menjadi bagian dari kekhalifahan pusat Abbasiyah. Meskipun dinasti Tuluniyah hanya bertahan selama 37 tahun, jejaknya masih terasa dalam sejarah Mesir dan dunia Islam. Ahmad bin Tulun berhasil menciptakan model pemerintahan yang relatif mandiri dari Abbasiyah, sesuatu yang kemudian ditiru oleh dinasti-dinasti lain seperti Iksidiyah dan Fatimiyah. Sistem administrasi dan ekonomi yang ia bangun juga menjadi landasan bagi pemerintahan berikutnya. Sementara itu, Masjid Ibn Tulun tetap berdiri tegak sebagai saksi bisu kejayaan singkat, namun berpengaruh dari dinasti Tuluniyah.